Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Alhamdulillah hadirin, kita akan mengkaji yaitu keutamaan hidayah dalam kehidupan kita. Ini yang kita mau diulang-ulang, dikaji, dipahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu hidayah? Yang kita katakan hidayah itu apa? Hidayah adalah suatu nur yang Allah berikan ke dalam hati hambanya. Nur itu cahaya apa ya? Jadi dengan ada cahaya tadi, maka hatinya akan terang. Sebagai orang kalau jalan terang kan enak ya. Dia bisa jalan yang enak, nyaman kan. Mobil ada lampu kalau malam, maka dia tidak akan mengalami gangguan, mulus. Begitu kalau kita hati kita terang, kita akan berjalan, kita akan memahami hidup yang sesungguhnya, hakikat hidup yang sesungguhnya. Sehingga kita memahami apa makna, apa kehendak Allah untuk kita seorang hambanya. Jadi kalau kita nggak tahu kehendak Allah, maunya Allah, lalu kita berjalan sehendak kita, pasti kita akan gagal, celaka. Karena dalam perintah Allah itu di situ ada kemuliaan. Dalam perintah Allah itu ada satu kehebatan dasar. Bagaimana Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, Pak? Itu dia menunggu perintah Allah. Apa perintah Allah ketika itu? Dia belum berbuat apa-apa. Musa ketika itu belum bisa berbuat apa-apa setelah ada perintah. Karena di belakang Fir'aun, Pak, di depan laut. Tapi dia menunggu perintah apa yang Allah perintahkan. Maka perintah Allah perintahkan, wahai Musa, lempar tongkat kamu ke laut. Begitu dilempar, Pak, itu tongkat ke laut, maka laut menjadi 13 jalan, 13 bagian, Pak. Ini karena perintah Allah, ada kehebatan, Pak. Jadi tidak pakai akal, Pak. Cara akal kan tongkat itu lempar kan ke jidatnya Fir'aun kan. Tapi kenapa lempar ke laut? Itu nggak ada hubungan, Pak. Kalau perintah Allah, samina wa ta'na Nabi Musa, maka begitu dilempar ke laut, maka laut jadi 13 menjadi 13 bagian laut. Karena 13 rombongan Nabi Musa ini ada 13 kabilah. Itulah, itu daripada perintah Allah, Pak. Nah, kita, Pak, dengan kita ada hidayah nih, kita akan mengenal Allah. Kita akan merasakan kenikmatan hidup. Dan kita akan tahu jalan mana yang kita tempuh yang akan membuat kita sukses, dan jalan mana yang kita lalui kalau kita jalan kita gagal. Tahu, Pak. Karena sebagai mobil yang dia berjalan dan tahu dia alamatnya sampai. Tapi kalau dia alamatnya tahu tapi nggak ada yang menunjukkan, harus nanya dulu, Pak, kan gitu. Tapi orang dikasih hidayah, Pak, seperti orang yang berjalan tahu alamatnya dan juga paham tahu, dan dia pernah ke sana bahkan berkali-kali sehingga jelas tujuannya, Pak. Itulah yang dikasih hidayah. Hidup dia arahnya jelas, mau kemana dia, dari mana, siapa dia. Tapi orang nggak tahu tujuannya, siapa dia nggak tahu, mau kemana dia nggak tahu, arahnya kemana nggak tahu, nggak jelas. Bagaimana contoh, Pak, ya? Kita naik mobil Gokar. Supir nanya, Bapak mau kemana? Tahu nih, saya nggak tahu nih kemana tujuan. Bagaimana Pak supir, Pak? Bingung nggak tuh supir? Begitu manusia, Pak, yang nggak tahu arah tujuannya, kemana dia mau kemana, dari mana, dan siapa dirinya. Ini, Pak, kita harus. Diri kita, Pak, hamba nih. Sebenarnya kita tidak ada daya upaya. Jangan merasa diri kita ini punya kekuatan, punya bisa. Diri kita, Pak, kita harus mengkaji akan makna kalimat iman. La ilaha illallah. Bahwa semua, Pak, ini diatur sama Allah. Tidur kita yang bikin merem Allah. Jalan kita, diamnya kita, nangisnya kita, tertawanya kita, kaya miskinnya kita,
mulia hinanya kita, itu sudah atur sama Allah Pak. Sudah atur sama Allah. Maka apapun, kebaikan apapun yang Bapak lakukan Pak, bukan kekuatan Bapak, bukan kekuatan kita Pak. Bapak sholat, bisa sholat, berangkat dari rumah ke masjid, itu bukan kekuatan kemampuan kita. Bukan karena kita ini punya kemampuan, punya ilmu, bukan Pak. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak sholat lalu sholat, itu udah ada Allah berikan dia hidayah. Yang tadi sholat di rumah lalu bisa gerakan amal ke masjid, itu juga kekuatan Allah juga. Jadi kita ini lah Allah Pak. Tidak ada upaya selain Allah. Orang yang tadinya Pak selalu makan tangan kiri supaya tangan kanan, itu memerlukan hidayah. Memerlukan hidayah. Orang yang tadinya nggak pakai kopiah Pak, lalu pakai kopiah, pakai peci, ini memerlukan hidayah juga. Ini memerlukan hidayah. Nah, hidayah itu juga datang kepada seorang hamba ini tergantung minat, tolak, keinginan. Nah, kalau keinginan nggak ada, tolak nggak ada, ya nggak ada lah. Bagaimana alokasi hidayah? Uangnya dia sendiri nggak ada keinginan itu dapat ridho Allah, ingin dapat kemuliaan Allah, nggak ada Pak. Karena berarti Allah nggak kasih hidayah pada orang itu. Berarti orang itu diberikan, dibiarkan. Memang Pak, kalau Allah nggak sayang Pak, dibiarkan Pak. Hartanya maju, rumahnya mewah, ya, tapi dia jauh dari perintah Allah. Itu hati-hati Pak, itu hati-hati itu begitu. Ini enggak, orang kok nggak pernah ibadah, sholat pun enggak, tapi kok kelihatannya maju usahanya. Enggak pernah ada sedikit kesulitan hidupnya, masya Allah Pak. Ini bahkan ini hati-hati Pak. Ini penundaan hukuman, yang namanya penundaan Pak, istijrat. Nah, Allah hukuman sebelum penundaan hukuman, itu istijrat. Tapi kalau Bapak, kalau sayang Pak, kalau sayangnya Pak sama kita ini, mungkin kalau kita dikasih kaya, harta banyak, Allah tahu Pak, orang ini kalau dikasih harta banyak mungkin lupa sama aku, maka dikasih Pak hartanya, rezekinya pas-pasan aja. Allah tahu Pak, kalau dia kaya, harta banyak, lupa sama aku kata Allah, maka diberikan hidupnya pas-pasan. Begitu pun Pak, kalau sayang sama orang kaya ini, maka kalau dia miskin mungkin lupa sama aku nih. Maka dibikin dia kaya, cukup, rumahnya mewah, tapi untuk apa? Ibadah. Untuk digunakan untuk perintah Allah hartanya. Ini Pak kalau sayang Pak. Tapi kalau nggak sayang Pak, dibiarkan. Harta banyak tapi lupa sama Allah. Yang parah udah miskin, harta nggak ada, ya nggak, rumah juga ya Allah, tapi jauh sama Allah, perintah Allah dilalaikan. Ini Pak 2 kali rugi ya. 2 kali rugi. Itu Pak, maka penting hidayah Pak. Jadi Pak dikatakan hidayah ini ada 2, ada dua nur Pak. Ada dari luar, ada nur dari dalam. Apa nur dari luar Pak? Contohnya, ya mungkin ketika kita mendengarkan ceramah, kita dengar, kita memahami, kita bisa menerima dengan akal hati kita, disimpan di otak kita, itu hidayah baru dari luar Pak. Nah seperti ini hidayah ini belum ada kekuatan Pak. Hidayah yang baru kita hanya nempel di kepala Pak, belum ada kekuatan, hanya sekedar pengetahuan aja. Banyak orang tuh agama tapi nggak bisa untuk amalkan agama, nggak bisa untuk mentaati Allah Rasulnya. Dia tahu hukum, karena hidayah itu baru ada di kepala Pak, ilmu itu. Kita Pak punya tiga rongga ilmu, tiga rongga Pak manusia ini. Rongga kepala ilmu, rongga hati, dan rongga perut. Orang biasanya Pak yang dia kaji, yang dia usahakan 2 rongga aja Pak. Rongga ilmu dan rongga perut. Nah, rongga hidayah ini Pak jarang orang mau usahakan. Hati ini Pak, hati ini Pak kalau nggak usahakan berkarat, gelap dia. Bahkan manusia Pak dikatakan punya potensi yang sangat bernilai, katakanlah mutiara Pak. Itu ada pada setiap orang manusia Pak. Udah kasih potensi yang sama, baik mutiara yang agung atau sifat kerakusnya, sifat membangkangnya ada Pak. Cuma mana yang mau diusahakan, mana yang mau diutamakan, terserah Pak. Bagaimana kita dengar Pak sejarah Rasulullah SAW Pak mengubah suasana jahiliyah
kepada kehidupan yang sangat agung. Itu rasa buat Pak. Dulu bagaimana Mekah coba? Gersaknya penuh dengan bermacam-macam kemaksiatan, penuh dengan bermacam-macam kerusakan Pak. Tapi Allah SWT kirim baginda Rasul ini diutus di kala zaman sedang rusak itu di Mekah itu Pak, ya Arab. Oh utus Pak. Maka Rasul buat usaha atas hati manusia. Maka berubah keadaan Pak. Maka orang-orang muncullah sifat-sifat mulia datang pada Abu Siddiq. Maka Abu Siddiq dapat hidayah. Setelah Abu Siddiq dapat hidayah, maka berubah keadaan Pak. Maka Rasulullah Abu Siddiq berkata, ya Rasulullah, saya sudah Islam. Apa kerja saya? Apa tugas saya? Ya Rasulullah, tugas kamu sama dengan tugasku. Kau ajak manusia, kenalkan pada Allah, ajak kepada la ilaha illallah. Maka satu hari Abu Siddiq itu masih Islam, sudah 8 orang Pak diislamkan Pak. Satu hari Pak, begitu Pak. Karena ada usaha dibuat. Orang-orang yang tadi jahil, orang yang menyembah berhala, orang yang tadi rusak Pak, menjadi orang yang paling mulia di mata Allah. Ini Pak, karena ada usaha dibuat, ada pengorbanan yang dibuat Pak. Ada usaha dalam diri itu manusia itu sendiri Pak. Karena manusia dalam jahil, manusia nggak ada hidayah, jahil Pak, jahil yang nyata Pak. Kalau manusia nggak ada hidayah yang ada pada hati manusia, la ilaha illallah itu Pak. Maka kita saking penting itu hidayah Pak. Lebih penting hidayah ini lebih penting daripada Bapak makan ketika Bapak lapar. Itu lebih penting daripada hidayah penting daripada Bapak makan makanan yang Bapak senang mau makannya, Bapak lapar. Lebih itu Pak. Kalau kita nggak makan Pak, paling mati Pak. Ya. Tapi kalau kita mati bawa iman nggak masalah Pak, hidayah. Sempurna hidayah kita nggak mati. Apa lebih penting daripada apa makan Pak? Itu minum air. Mungkin Pak kalau kita air nggak ada ini, berapa lama kita bertahan Pak kalau air nggak ada? Ya mungkin 1 bulan kita nggak kuat Pak. Tapi walaupun kita kehausan mati Pak nggak masalah. Kalau kita mati bawa iman, tidak masalah Pak nanti. Kita akan sukses. Apalagi paling lebih daripada air apa? Udara. Udara pun Allah berikan Pak gratis Pak. Ya gratis Pak udara Pak. Itu pun Allah berikan dengan Allah berikan dengan mudah. Bapak dimanapun udara ada kan, di gunung, di rumah Bapak sendiri ada udara Pak. Pak itu penting Pak, tapi Allah mudahkan. Begitu Pak. Begitu maka apa itulah pentingnya hidayah lebih penting daripada udara. Nah ada lagi Pak lebih penting udara itu hidayah. Hidayah itu pun penting Pak, paling penting Pak. Tanpa hidayah manusia tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan dari Allah tanpa hidayah. Maka begitulah Pak, kita hari ini jangan salahkan orang yang dapat hidayah. Mereka dalam kegelapan. Nah, yang salah kita ini yang sudah ngerti masalah keutamaan, keagungan, kemuliaan. Orang yang ada hidayah kita nggak menyampaikan bagaimana pentingnya agama. Rasulullah datang rumah ke rumah, pintu ke pintu menyampaikan la ilaha illallah. Itu Pak. Jadi hidayah itu penting Pak, Masya Allah. Maka cara mendapat hidayah ini Pak, kita rayu manusia, kenalkan pada Allah. Sehingga yang dapat iman Pak bukan orang yang kita dakwakan itu, kita sendiri meningkat iman Pak. Itu caranya mendapat iman dengan cara mendakwakan iman. Apa iman Pak? Yakin pada Allah. Pak semua datang dari Allah. Sehat sakit bukan karena penyakit, bukan karena obat Bapak sembuh, bukan karena bakteri Bapak penyakit, tapi dari Allah. Kita wajib hanya ikhtiar. Itulah Pak makna iman. Kita menafikan semua yang semua hanya dari Allah. Matahari nggak bisa memberikan dia cahaya panas tanpa izin Allah. Dia bergerak pun bukan kehendak dia. Angin bergerak bukan kehendak dia. Hujan turun bukan kehendak dia Pak. Allah yang ngatur Pak di mana tuh satu tetes hujan turun. Rezeki kita berapa sudah tentukan Pak. Ya, aja kita kapan, jodoh kita siapa, kapan kita mati, di mana kita mati Pak udah tentukan. Jadi yang penting kita Pak syukuri yang Allah yang sudah katakan apa
yang sudah kita terima dari Allah. Walaupun Bapak minum air putih, ini dari Allah Pak, syukuri. Masya Allah, itu nggak ada Pak. Orang beriman itu nggak ada komplain Pak. Syukuri aja, ya. Orang beriman itu rasa syukurnya Pak, Masya Allah, ya. Karena siapa Pak? Semua ini udah Allah atur, ya. Orang yang stres Pak kadang merasa ini dari Allah, merasa dari kemampuan dia, merasa dari ilmu dia, merasa dari kehebatan dia. Ini Pak orang yang sombong. Bang Fir'aun merasa dirinya Tuhan. Ana khairum minkum, akulah Tuhan. Ini Pak kenapa? Merasa dia merasa dia punya andil, merasa dia punya kekuatan, merasa dia punya ilmu. Maka itulah Pak orang yang paling hina di mata Allah. Kenapa yang mengaku Tuhan Pak? Dua aja. Pertama Fir'aun itu mengaku Tuhan, kesombongannya. Dia sombong, bangga dengan jabatannya, ana khairum minkum, aku Tuhan. Tapi kalau Siti Jenar Pak mengaku Tuhan, bukan kekuatan dia, bukan daripada kehendak dia, tapi di luar dari kehendak dia Pak, mengatakan ini Allah. Karena semua Pak Allah Pak, bicara dia dari Allah, mata dia juga yang bikin dia lihat Allah, enggak, bicara dia juga Allah. Maka enggak sah, maka katakan inilah aku Allah. Memang bukan dari nafsunya dia yang bicara, tapi dari luar kekuatan dia Pak. Kalau saya dengar, tapi kalau Fir'aun kesombongannya mengatakan dia Allah, kesombongannya Pak, keangkuhannya itu yang mengaku dia Tuhan. Jadi kita nggak boleh kita mengaku dia Tuhan, nggak boleh Pak. Semua apa Tuhan bersama kita itu aja. Tuhan bersama kita. Kita nggak lepas daripada kebersamaan Allah. Bapak dimanapun di situ Pak Allah berada. Insyaallah Pak, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman, diberikan kita kemudahan untuk kita mengamalkan agama sesuai dengan syariat sunnah. Sunnah itu perbuatan Nabi yang kita harus ikutin, dari Nabi berbaring tidur sampai Nabi tidur lagi Pak. Itu kita ikutin cara Nabi. Disitulah letak ridhonya Allah. Disitulah letaknya Allah ridho dengan kita Pak. Nah, kalau kita ikuti Nabi Pak, perbuatan kita Pak mengikuti perbuatan Nabi, Nabi jalan Nabi kita ikutin, Nabi tidur Nabi kita ikutin, Nabi berakhlak Nabi kita ikutin, pasti Pak kita akan dapat ridho Allah. Pasti Allah ridho dengan kita Pak. Salah Pak ya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman. Subhanallah wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.